Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Skalsuranda Tarigan dengan NPM 2215310237 ingin mempresentasikan PPT review buku manajemen strategi. Sebelum saya memulai presentasi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saimara AM Selayang SEMSI sebagai dosen pengampu di mata kuliah manajemen strategi karena telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari tugas saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya. Menetapkan tujuan dan menyusun rencana strategi. 1. Menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam bisnis, perusahaan harus menetapkan sasaran bisnis sebagai target kinerja dan mengukur keberhasilan program kerja. Sasaran perusahaan harus adalah pengenalan produk dan mendapatkan pelanggan, sementara perusahaan yang sudah dikenal adalah pertumbuhan dan peningkatan pendapatan. Top manajemen menetapkan sasaran melalui rapat pimpinan yang dijabarkan dan dilaksanakan oleh middle management. Yang kedua, tujuan penetapan sasaran bisnis. 1. Memberi arahan dan panduan bagi para manajer pelaksana. Kedua, alokasi sumber daya pada penggunaannya. Ketiga, membangun budaya perusahaan. Dan yang terakhir, membantu manajer menilai kinerja karyawan. 3. Target sasaran bisnis. Yang pertama, sasaran jangka pendek. Yang kedua, sasaran jangka panjang. Yang ketiga, sasaran jangka menengah. Dan yang terakhir, merumuskan strategi bisnis yang terdiri dari menetapkan sasaran strategi, menganalisis organisasi dan lingkungan, dan yang terakhir menyesuaikan organisasi dan lingkungan. 4. Menyusun rencana strategi. Langkah terakhir dalam perumusan strategi adalah menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan peluang dan ancaman di lingkungan bisnis. Proses penyesuaian ini kunci untuk keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Berikut adalah tips untuk menyusun rencana strategis organisasi. 1. Menyusun misi organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi. 2. Menyusun tujuan merupakan penjelasan lebih terperinci dan terbatas dari misi. Yang ketiga, menentukan sasaran untuk menjelaskan lebih detail apa yang harus dicapai di setiap aspek. Yang keempat, menyusun rencana yang berfungsi sebagai acuan rinci untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran. 5. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah penyusunan kinerja yang berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pegawai melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja mencakup capaian kinerja tahunan untuk indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun komponen perencanaan kinerja yaitu 1. Sasaran strategi, 2. Program-program, ketiga, kegiatan atau tindakan dalam mencapai tujuan, dan yang terakhir, indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari inputs, output, dan hasil dan manfaat. 6. Analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai atau VCI adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukungnya yang menambah nilai pada produk akhir dan kemudian menganalisis kegiatan ini untuk mengurangi biaya dan meningkatkan diferensi produk. Rantai nilai adalah aktivitas internal perusahaan dalam mengubah input menjadi output. Melalui analisis internal, perusahaan dapat menemukan keuntungan dan kerugian dan bersaing melalui keunggulan diferensi atau biaya lebih rendah dibandingkan pesaing lain. 7. Keuntungan. Biaya untuk mendapatkan keuntungan atau biaya perusahaan harus melalui 5 langkah analisis. Yang pertama, identifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung perusahaan. Yang kedua, tetapkan kepentingan relatif dari setiap aktivitas dalam total biaya produk. Yang ketiga, identifikasi pengendali biaya untuk setiap kegiatan. Yang keempat, identifikasi hubungan antar aktivitas. Yang kelima, identifikasi peluang untuk mengurangi biaya. 8. Keuntungan diferensi. VCA dilakukan berbeda ketika perusahaan bersaing dalam hal diferensi daripada keunggulan biaya. Hal ini dikarenakan sumber keunggulan diferensi berasal dari menciptakan produk unggulan, menambahkan lebih banyak fitur, dan memuaskan berbagai kebutuhan pelanggan, yang menghasilkan struktur biaya yang lebih tinggi. Inilah hasil presentasi saya, lebih dari kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.